Halo, selamat datang di channel saya, Irna Yugaswati, dan channel ini akan membacakan buku-buku untuk siapapun yang sekiranya ingin banyak baca buku tapi tidak memiliki banyak waktu. Dan akhirnya buku itu perlu hadir dalam bentuk audio seperti ini agar bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas lainnya. Misalnya menyetir, atau untuk yang sedang di rumah bisa sambil memasak misalnya. Dan berbagi literasi itu penting karena semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak juga yang bisa kita bagi. Jadi, mari sama-sama kita mulai. Buku yang kali ini akan dibacakan adalah sebuah buku Learning 5.1, Duluan Tiba di Masa Depan. Buku baru yang di-launching di awal tahun 2020 ini oleh Bapak Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo MBA. Dan beliau-beliau ini adalah pakar dari pengembangan manusia atau human capital, dan bukunya adalah buku yang dirancang, dibangun sesuai dengan apa yang menjadi pengalamannya. Dan mudah-mudahan berkenan buku ini saya bacakan. Dan sesi ini saya akan membacakan bagian prakata sebagai awal dari buku ini. Buku ini secara fisik cukup tipis dan teman-teman bisa membacanya mungkin dalam sekali duduk, tapi kalau perlu peresapan ada banyak data-data yang disajikan juga, dan beberapa merupakan tautan-tautan online yang teman-teman bisa juga cek di YouTube atau di artikel-artikel online. Dan kita mulai saja. Ada sebuah puisi sebelum prakata. Tulisannya adalah, jika Tuhan memiliki kuasa untuk menjadikan kita ada, dan Tuhan memiliki kuasa pula untuk meniadakan kita, maka Tuhan pun memberikan kita kuasa untuk memilih berada atau tiada di muka dunia, mengadakan atau meniadakan ketiadaan, meninggikan atau menihilkan makna keberadaan. Prakata. Mengapa buku ini perlu ada? Pertanyaan itu muncul tepat setahun lalu sebelum mulai menulis. Memahami bahwa pertanyaan mengapa adalah alasan keberadaan. Mengenai apapun, maka jawabannya pun menuntut pergulatan ke dalam. Berangkat dari observasi pribadi terhadap situasi bangsa ini, penulis berkesimpulan Indonesia berada di tengah pusaran gejolak tak kasat mata namun sangat terasa di berbagai belahan dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Suka tidak suka, mau tidak mau, kenyataannya bangsa Indonesia berada di titik persimpangan yang sangat menentukan masa depannya. Titik persimpangan itu adalah manusia. Kuantitas manusia Indonesia tak akan berarti apa-apa jika tidak diiringi pengembangan kualitasnya. Semua orang percaya maju atau tidaknya sebuah bangsa dimulai dari bagaimana negara memfokuskan dirinya pada pembangunan kualitas manusianya melalui learning. Tengok saja Jepang, China, Korea, Taiwan, Singapura, negara-negara Eropa dan Skandinavia, serta Amerika Utara. Mereka menjadi negara yang maju dan kuat ekonominya melalui penguasaan ilmu dan teknologi, mendominasi berbagai lini kehidupan walaupun jumlah penduduknya tak sebanyak Indonesia.
Jika semua orang telah memahami pengembangan kualitas manusia melalui learning adalah faktor utama yang dapat menjadikan sebuah bangsa dan organisasi menjadi maju, mengapa bangsa Indonesia dan sebagian besar organisasinya masih saja tertinggal di kancah internasional? Buku ini mencoba menjawab pertanyaan itu dengan argumentasi sederhana. Sekedar maju sudah tidak lagi memadai. Untuk mengejar ketertinggalan, perlu lompatan besar melalui perubahan pola pikir, pola tindak, dan pola perilaku, serta keberanian dalam proses eksekusi. Dunia telah berubah cepat. Kini disebut sebagai era industri 4.0, era saling terhubung dan berkolaborasi. Sayangnya, mayoritas model learning di Indonesia masih banyak yang menggunakan pola era industri 1.0, 2.0, dan 3.0. Buku ini mencoba membedah learning sebagai inisiatif perubahan berdasarkan dua sudut pandang, yaitu sudut pandang bisnis dan modal manusia atau human capital. Penulis yakin dua sudut pandang ini akan menjadi alat ungkit yang paling efektif dalam revolusi mental manusia Indonesia. Tentu masih terbuka luas ruang dialog di dalam buku ini. Harapannya, melalui pertukaran pemikiran, akan terbangun ruang dialog yang bermanfaat bagi bangsa ini. Perlu disampaikan terlebih dahulu di sini beberapa catatan, agar konsisten dengan judul buku, penulis akan lebih banyak menggunakan kata learning dibanding padanannya dalam bahasa Indonesia yang artinya belajar, mempelajari, atau pembelajaran. Ada beberapa alasan yang mendasari. Pertama, adalah simplifikasi penyebutan belajar, mempelajari, pembelajaran dalam satu istilah. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan penggunaan padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan konteks dalam sebuah kalimat. Kedua, buku ini akan lebih banyak membahas learning dalam konteks organisasi. Seperti kita ketahui, hampir semua organisasi menganggap penting proses learning, namun konsep, sistematika, dan eksekusi di lapangan sering menemui jalan buntu. Kesulitan yang sering dihadapi antara lain menghubungkan antara perubahan zaman, strategi organisasi, dan kebutuhan individu. Ketiga, berbagai referensi terkini mengenai learning jauh lebih banyak dihasilkan di belahan bumi barat, yang umumnya berbahasa Inggris. Di sana, lembaga pendidikan formal, baik dasar, menengah, tinggi, maupun lembaga pendidikan di dalam organisasi, training center, hingga pusat-pusat riset bergulat mengantisipasi perubahan-perubahan fundamental yang terjadi akibat disrupsi di dunia industri. Beragam referensi terpilih ditampilkan dalam buku ini terbentuk QR Code. Pembaca yang ingin tahu lebih jauh penjelasan suatu topik bisa mencoba membuka melalui telepon genggam masing-masing. Buku ini ditujukan bagi mereka yang membutuhkan insight berbeda bagaimana membawa organisasi menjadi unggul melalui pemberdayaan manusia. Para C-level, terutama Chief Executive Officer, Chief Human Capital Officer, dan Chief Financial Officer, praktisi pemberdayaan modal manusia atau Human Capital Empowerment Practitioner, praktisi bisnis, wirausaha, dan mereka yang peduli pada pendidikan sebagai soko guru perubahan. Jakarta, 27 Desember 2019, Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo, MBA.